Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Satu lagi kawan, game pengorbanan menteri yang cukup ciamik di tahun 2021. Kali ini dari event Vergani Cup. Tapi bukan Vergani Cup yang beberapa hari yang lalu sudah selesai, tapi ini adalah edisi kelima tahun 2021 kawan. Dan partai ini dimainkan oleh Annemarie Mutsch, seorang Women International Master asal Jerman, melawan Max Wanderdam, seorang International Master dari Belanda. Saat itu Max Wanderdam belum menjadi Grandmaster, tapi sekarang sudah menjadi Grandmaster kawan. Dia mendapatkan gelar JM di tahun 2021, tapi di game ini dia masih bergelar International Master. Kita langsung saja ke atas papan. Bagaimanakah pengorbanan menteri ini terjadi? Di sini Annemarie pegang putih mengawali dengan pion E4, dibalas dengan pion E5, kuda F3, dan kuda C6. Selanjutnya pion D4, bermain dengan Scott game kawan. Pion pukul pion, dipukul balik oleh kuda. Gajah C5 menyerang kuda. Kuda ke B3 berbalik mengancam gajah. Gajah mundur, selanjutnya putih mengembangkan kuda C3. Kuda F6 persiapan rokade pendek, dan menteri ke E2 untuk memperkuat posisi pion pusatnya kawan dari ancaman kuda hitam ini. Walaupun masih cukup kuat, masih ada kuda, dan di sini hitam langsung rokade pendek. Sekarang gajah E3 menantang pertukaran gajah gelap, mungkin juga persiapan untuk rokade panjang, rokade berlainan arah. Di sini pion D5. Melihat posisi raja yang masih berada di pusat, hitam sesegera mungkin untuk menyerang pusat. Sekarang jika gajah pukul gajah, maka pion akan pukul balik dan hitam mendapatkan lajur A yang terbuka bagi betengnya nanti. Dan persiapan mendorong pion D5 ini kawan, selain membuka juga diagonal peta terang bagi gajah, atau pion ini bersiap untuk memberikan garbuan di langkah berikutnya. Oleh karena itu pada posisi ini putih langsung rokade panjang agar pion hitam tidak bisa pukul pion putih karena posisinya dalam kena pin. Di sini pion didorong maju ke D4 memberikan ancaman garbuan, dan langkah-langkah seperti ini sebelumnya sudah sangat familiar kawan, tidak ada hal yang baru. Dan di sini langkah yang paling banyak diambil putih adalah gajah ke G5, sama-sama memberikan ancaman atau pimpinan bagi perwira hitam ini di peta F6. Tapi di sini kawan, putih bermain dengan raja ke B1, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Dan hitam melanjutkan dengan pion A5, ingin mendorong kembali di langkah berikutnya mengancam kuda. Di sini kuda ke B5 untuk menyerang pion pusat dengan 4 kali tekanan kawan. Dan disinilah momen-momen terjadinya penawaran pertukaran menteri. Hitam lebih memilih pukul gajah E3 dengan pion D-nya, sehingga terbuka lajur D bagi beteng untuk pukul menteri hitam ini. Dan langsung dilakukan oleh putih karena tidak ada pilihan terbaik lainnya kawan. Dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya pion F3. Coba lihat kawan, tadi hitam menukarkan menterinya dengan beteng plus 1 gajah. Tapi dengan keberadaan pion yang cukup mengganggu ini akan merepotkan bagi pergerakan-pergerakan para perwira putih nanti lainnya kawan. Coba kita lihat saja apakah pion ini berhasil direbut oleh putih nanti. Dan pada posisi ini tadi kenapa sih pion ini tidak dipukul oleh pion F kawan? Karena pion F3 ini adalah tujuannya untuk menutup diagonal peta terang bagi gajah mengancam menteri. Jika langsung pion pukul pion ini kawan, gajah bisa bergerak mengancam menteri, selanjutnya memberikan dukungan bagi beteng untuk melakukan ancaman yang cukup serius nantinya. Saya tidak akan terlalu dalam untuk melanjutkan variasi ini. Di sini tadi putih bermain dengan pion F3 untuk mengontrol peta G4, dan dijawab dengan langkah gajah berkembang ke E6. Kuda C1 mungkin menghindari ancaman gajah. Selanjutnya kuda ke D7 oleh hitam. Langkah yang paling kuat adalah beteng D2 langsung memberikan ancaman bagi menteri. Tapi hitam berencana bermanuver dengan kudanya nanti ke peta pusat ke D7 terlebih dahulu. Dan menteri E1, kuda ke E5, gajah ke E2 persiapan mungkin mengeluarkan beteng nanti kawan setelah menterinya keluar. Dan di sini kuda ke C4. Memperkuat posisi pionnya kawan, juga memberikan dukungan lebih bagi betengnya nanti. Dan melihat pergerakan kuda yang cukup mengganggu, putih pukul kuda dengan gajah.
dipukul balik oleh gajah mengancam kuda, kuda ke C3 dan beteng ke D2. Kuda ke D1 persiapan eliminasi pion yang cukup mengganggu dan tidak dibiarkan kawan oleh hitam. Kembali hitam melakukan pengorbanan, kali ini pertukaran perwira. Dipukul balik oleh menteri, selanjutnya beteng D8 menyerang menteri, ditutup oleh kuda di petak D3. Sekarang pion H6 terlebih dahulu. Ini untuk menjaga kemungkinan ancaman di baris belakang kawan agar tidak terkena ancaman skakmat back rank mid. Putih menjawab dengan menteri ke C1. Persiapan untuk mengeluarkan beteng nanti kawan untuk mengeliminasi, melakukan pengorbanan pertukaran perwira, dipukul balik dan dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya di sini kuda ke B4 oleh hitam. Pada posisi ini kawan, apabila hitam menginginkan permainan berakhir remis, bisa melakukan pengorbanan beteng pukul kuda, memaksa pion pukul balik dan gajah pukul balik dengan tempo. Di sini raja bergeser, selanjutnya kuda bisa bergerak. Ancaman berikutnya adalah ancaman skak yang berulang-ulang. Untuk mengantisipasi skak berulang-ulang dengan mendorong pion-pion ini merupakan langkah kekeliruan besar kawan. Coba saja bergerak dengan pion ini untuk membuka ruang raja jika ada ancaman skak. Di sini kuda melakukan skak, raja bergerak ke peta ini, gajah masih bisa melakukan skak di sini nanti kawan. Dan setelah melakukan skak di sini, raja otomatis harus balik ke peta terang. Dan disinilah ancaman skak yang cukup serius nanti terjadi dan skakmat malahan. Atau pada posisi seperti ini, pion A ini yang didorong maju maka akan memberikan keleluasan kuda melakukan skak garbuan terhadap menteri kalian. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda ini lompat ke peta D4, ambil contoh kalian melangkah menteri ke peta C3 dan di sini kuda melakukan skak, raja bergeser dan kuda melakukan open skak di sini kawan ke peta B4. Bukan ke peta D4. Jika melakukan skak di sini, menteri bisa pukul gajah. Jadi kuda harus lompat ke peta ini untuk melakukan open skak, juga melindungi gajahnya. Jika raja bergerak ke peta gelap kawan, maka ancaman garbuan nantinya. Jadi skak akan berulang-ulang dengan raja ke A1, kuda C2 skak, raja B1 dan seterusnya akan terjadi remis nantinya. Tapi saat menteri ini bergerak ke peta C1 untuk mempersiapkan beteng juga menghindari ancaman pimpinan kawan, hitam melanjutkan langkah kuda B4 menantang pertukaran kuda. Di sini diterima, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya beteng ke D1 oleh putih menantang pertukaran, diterima, dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya pion E2 mengancam menteri. Menteri ke E1 menghentikan laju pion untuk mendapatkan juga kontrol peta F2 agar gajah ini tidak bergerak ke peta ini kawan. Dan sekarang gajah ke E3. Dan coba lihat kawan, peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh bidak-bidak hitam. Raja sudah tidak bisa mendekati pion ini kawan untuk mendapatkan pion ini dan seterusnya. Dan coba lihat posisi menteri putih dan rajanya dalam masalah. Dia sudah tidak bisa bergerak lagi di beberapa langkah berikutnya. Tapi engine masih menilai bahwa permainan masih cukup berimbang. Mungkin putih masih mempunyai kesempatan dengan pion-pionnya nanti. Dan raja hitam mungkin akan segera keluar untuk mendukung para perwira atau pion-pionnya nanti. Permainan berlanjut, putih bermain dengan pion A3 menantang pion hitam, dibalas dengan pion C5. Pion A pukul pion B4, dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya pion G3. Di sini tadi kawan ada langkah yang cukup bagus dengan pion F4. Pion ini tidak mudah kawan untuk dipukul. Jika dipukul nanti menteri ini akan mendapatkan pion ini dan atau mendapatkan kontrol peta F2 kembali. Jadi putih mungkin nanti akan mempunyai kesempatan untuk memberikan perlawanan balik. Tapi putih bermain dengan pion G3 dan dijawab dengan gajah D4. Di sini raja ke A1 mulai ingin keluar nanti kawan dan pion B5 oleh hitam. Selanjutnya pion C3. Pion pukul, dipukul balik dan gajah ke E3. Selanjutnya raja ke B2 dan gajah ke D3 hanya membuat langkah menunggu. Sekarang pion H4 dan raja F8, raja hitam mulai keluar. Raja putih B3, raja ke E7 dan raja ke B4. Di sini gajah C4 hanya membuat langkah-langkah menunggu. Dan selanjutnya raja ke A3. Tidak ada lagi peta yang bisa membuat raja ini keluar kawan. Di sini raja ke E6 dibalas raja B2 hanya mondar-mandir di peta-peta ini saja raja putih. Di sini
Dan sekarang gajah kembali ke D3 agar raja tidak bergerak ke sini lagi. Raja ke B3, sekarang pion G6 oleh hitam membuat langkah menunggu. Dan raja B4, di sini gajah ke C4. Memang dalam beberapa langkah berikutnya tak ada progres yang berarti bagi kedua pemain. Dan di sini lagi hujan kawan, jadi mohon maklum jika nanti suaranya agak noise sedikit atau berisik. Jadi saya akan sedikit skip langkah-langkah atau percepat langkah-langkahnya kawan di posisi ini karena progresnya tidak terlalu banyak yang didapat oleh kedua pemain. Dan raja B4. Di sini tadi kawan putih melewatkan langkah yang cukup bagus dengan pion F4 yang akan memaksa mundur raja hitam. Karena jika ambil pion ini kawan, maka permainan akan berakhir miss. Coba lihat saja menteri akan ke peta H1 skak. Tidak ada peta yang lainnya kawan, ke sini itu tidak bisa. Raja harus bergerak ke peta ini, ke peta F5. Menteri akan melakukan skak lagi di peta H3. Raja tidak bisa mundur ke samping, ke kiri, ke kanan. Dia harus kembali ke sini lagi kawan. Dan seterusnya akan terjadi skak yang berulang, bolak-balik seperti ini dan permainan berakhir miss. Tapi di posisi seperti ini, dia melewatkan pion F4, bermain dengan raja ke B4. Dan selanjutnya seperti ini lagi kawan, tidak ada progres yang cukup berarti di sini. Dan raja ke B2, gajah ke D3, raja kembali ke B3 dan gajah ke C4 skak. Di sini raja mundur ke C2, raja hitam D6, raja putih B2 dan gajah D3 bolak-balik seperti ini lagi kawan. Di sini raja bergerak ke B6, kembali ke B3 dan gajah C5. Raja mundur bolak-balik lagi, raja hitam ke C6, raja ke B3, gajah E3, raja A3, raja hitam D6, raja putih B3, raja hitam E5, dan di sini raja putih B2. Sekarang pion G4 mulai ingin mengimprovisasi permainan di sayap raja, dan pion tidak pukul pion melainkan pion F4 skak. Raja mundur ke E6. Sekali lagi kawan, jika pion ini diambil oleh raja, maka raja akan keracunan. Menteri akan ke H1 skak. Tidak ada peta lain kawan selain peta F5. Menteri akan bergerak ke peta ini dan raja juga tidak mempunyai peta lagi selain peta terang. Otomatis dia akan kena skak dengan tempo mengambil gajah di D3. Dan setelah raja bergerak, gajah satunya akan tewas dan pion ini akan tewas. Oleh karena itulah saat pion F4 skak ini raja hanya mundur ke E6. Dan sekarang raja putih B3, kembali raja bergeser, raja putih bolak-balik, raja bolak-balik juga seperti ini kawan, tidak ada progres yang berarti. Dan raja ke B3, raja hitam D6, raja putih B2, raja E6 mencoba bermanuver lewat sayap raja, raja putih B3, gajah C5 dan seterusnya seperti ini tadi kawan. Di sini tantangan pion tidak diterima, pion didorong maju dan gajah C5, raja putih B2, raja hitam D5, menteri A1 skak. Raja bergerak ke C4, sekarang pion E6. Rasanya putih sudah kehilangan kesabaran di sini melakukan langkah blunder, dimanfaatkan gajah E4 mengancam menteri. Menteri bergeser kembali ke E1. Raja mulai mendapatkan tempat kawan, mulai menusuk dan menteri B1 skak. Raja bergeser, menteri G1 skak. Di sini raja ke F3. Dan di posisi inilah kawan, putih menyerah. Kenapa menyerah di posisi ini kawan? Karena posisi raja sudah bisa mendukung gajahnya di peta ini kawan. Nantinya pion ini bisa didorong dan promosi. Andai saja permainan dilanjutkan dengan menteri bergeser ke peta H1 melakukan skak. Selanjutnya raja akan ambil pion yang ada di peta G3 dengan tempo mengancam menteri dan tetap mendapatkan dukungan bagi gajahnya nanti. Dan sampai di sini saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi kawan, karena hujan semakin deras dan suara saya hampir tidak terdengar karena suara rintik-rintik hujan. Silakan otak-atik sendiri langkah-langkah berikutnya, tapi pada posisi ini kalian sudah tidak bisa menghentikan pion ini nantinya untuk promosi. Oke, itulah kawan satu game terbaik lainnya dengan pengorbanan menteri di tahun 2021. Semoga game ini bisa menghibur kalian dan memberikan wawasan dalam permainan Squad Game. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.